warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Qur'anan qudus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan kesiapan yang mulia Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengaktifkan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu karya Syekh Muhammad Az-Zuhairi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita masih dengan ahkamul aqdi kalam, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan akad perwakilan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada bahasan pertemuan terakhir pada malam Kamis yang lalu. Kita telah masuk kepada al-Mabahsul Komisu, pembahasan yang kelima, turun intihai bikalah. Bagaimana cara terakhirnya satu akad bikalah antara al-wakil pemberi mandat dengan al-wakil penerima mandat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan di dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu, Syekh Muhammad Az-Zuhairi membagi berakhirnya akad nikah
komersil, tanpa kita upah, tanpa kita beri apapun. Orang yang melakukan atau orang yang membantu pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Ada orang kita minta bantu sebentar urus surat-surat tanah yang kita sedang alihkan kepemilikannya kepada orang lain tanpa kita beri imbalan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika akan imbalan yang berbentuk non komersil seperti ini, sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, Syekh Baswery mengatakan akad seperti ini akdun ghairul lazimin, satu akad yang sebenarnya tidak mengikat siapapun di antara para pihak. Al-wakil tidak terikat dengan wakilnya, dan juga al-wakil tidak terikat dengan mandat yang diberikan oleh wakil. Maknanya apapun kedua-dua pihak ingin membatalkan akad nikah antara keduanya diizinkan di dalam syariat. Kenapa? Tidak ada satupun yang menjadi pengikat antara keduanya. Ya, al-wakil tidak menerima upah dari al-wakil kita, dan al-wakil atau pemberi mandat cuma kita bantu kepada al-wakil, orang yang mewakilkan kepentingan dia. Sehingga kata Syekh Baswery sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, akad nikah seperti ini masuk dalam kategori firman-Nya Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Termasuk dari bab bermuta'awanah, saling tolong-menolong, 'alal birri wa taqwa, dalam perbuatan baik dan perbuatan takwa. Sebaliknya kita juga dilarang sama Allah di dalam Al-Quran untuk berta'awun 'alal itsmi, tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa, wal 'udwan, atau perbuatan bermusuhan. Itu dilarang sama Allah. Jadi akad nikah non komersil atau akdul nikah tapi bighairi ujrin tidak mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, tidak mengikat al-wakil, dan juga sebaliknya tidak terikat al-wakil. Jadi para pihak bebas kapanpun dia ingin mengakhiri akad nikah yang sempat sama-sama mereka sepakati. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, berbeda hanya jika akad nikah itu diujarin. Amal nikah itu diujarin. Adapun akad nikah yang mengandung sifat komersil, kita lupa orang yang menjalankan kepentingan kita. Baik, upahnya ada dua. Syekh Baswery mengatakan boleh upah orang yang melakukan suatu perbuatan untuk kita dengan dua cara. Yang pertama, ala sabilil ijarah atau ala sabilil ji'alah. Maaf, fa'ikanat ala sabilil ji'alah. Ji'alah itu apa? Promise to reward. Kita janji sama orang yang ngerjain sesuatu buat kita, kalau dia sudah melakukan pekerjaan itu kita kasih hadiah. Tapi hadiahnya tidak tertentu, ya tidak kita tentukan apa misalnya. Beda kan kalau upah. Kalau upah itu jelas, saya kerja 12 jam sehari sama Bapak, gajinya sekian, boleh. Kalau nggak boleh saya nggak mau kerja. Itu yang kedua nanti. Kalau ji'ana itu janji aja, kamu tolong ya ambil rapor anak saya, kalau kamu ambil nanti saya kasih hadiah. Itu ji'ana namanya. Kita janji untuk kasih sesuatu kepada orang yang telah melakukan kepentingan kita. Bedanya dengan hibah dan hadiah apa? Kalau hibah dan hadiah tidak mesti orang itu melakukan apa yang kita minta. Nah itu hibah. Bapak Ibu senang aja sama satu orang, tanpa orang itu melakukan apapun yang menjadi kepentingan kita. Dan juga anak kita juga tidak antar jemput anak kita
Jadi pemahaman syariat satu akad dengan akad yang lain itu penting sekali, Bapak Ibu, penting sekali. Saya satu hari diajak tukar pikir sama satu tokoh yang beliau juga mengikut dana masyarakat. Jadi beliau tanya, Ustaz, ini saya ada kelola dana tempat sekian, cara menyalurkannya bagaimana? Saya balik tanya, Bapak, waktu melakukan fundraising itu mengumpulkan dana masyarakat, apapun lah judulnya, apakah hibah ataupun infak ataupun sedekah ataupun zakat ataupun wakaf, Bapak maunya apa? Bingung dia. Ada zakat, Ustaz, ada infak, Ustaz, ada sedekah. Oh, nggak boleh campur itu. Kenapa? Zakat dan sedekah peruntukannya diatur secara ketat oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Bapak Ibu hati-hati ini, kalau Bapak Ibu ada yang dikasih amanah, ada yang dikasih jabatan di kampung menjadi ketua Baitul Mal kampung, kalau harta yang kita kelola itu zakat ataupun sedekah, itu peruntukannya sudah diatur sama Allah. Kita sering menyebutnya dengan Senin 8, innamas shadaqatu lil fuqara. Allah menggunakan kata sedekah tapi juga sekaligus bermakna zakat. Maka sedekah dan zakat itu sama dari segi peruntukannya, beda dari segi hukum. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Tapi peruntukannya tidak boleh keluar dari ramalan tadi, Bapak Ibu. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil. Tidak boleh keluar. Itu kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah 2/1 fakir miskin amin plus 1 amin ini sebenarnya dia tidak berhak. Dia berhak ala sabilil hurmah, karena Allah menghormati orang yang telah berkenan membuang waktunya, tenaganya untuk mengelola harta agama. Dia diberikan itu saja. Nah itu kalau zakat dan sedekah. Tapi kalau Bapak kumpulin duit masyarakat pakai judul infak, nah itu suka-suka Bapak kelola dan tidak mesti habis di tahun yang sama. Infak boleh Bapak Ibu infak, misalnya kasih hadiah buat Pak Salman yang sakit, boleh. Pak Salman lagi sakit di rumah sakit, kita jemput, kita kasih infak, boleh. Tapi kita kasih zakat, nggak boleh buat Pak Salman orang kaya belum, ya kan? Nggak boleh. Ada tetangga di samping rumah kita, namanya Pak Said, mau kita bantu dengan duit zakat dan sedekah. Said Syarifah keturunan Nabi nggak boleh terima zakat dan sedekah. Tapi saya membantu dia gimana caranya Pak Ustaz? Pakai infak. Ya, makanya nggak boleh bercampur. Ya, tapi ya tadi kembali kepada pemahaman. Banyak masyarakat kita lapar. Akhirnya ngumpul duit bercampur-campuran di situ. Zakat, sedekah, bercampur-campur, zakat dengan sedekah, dengan infak, dengan wakaf, dan bercampur. Padahal peruntukannya beda-beda. Kalau zakat, sedekah wajib habis di tahun yang sama, Bapak Ibu menerima zakat dan sedekah orang haram itu simpan-simpan di tabung deposito segala haram. Tapi kalau terima wakaf justru sebaliknya nggak boleh habis. Ya. Ada orang wakaf uang 10 juta rupiah itu duit nggak boleh habis. Yang harus dilakukan oleh Nazir sebaliknya mengembangkan duit 10 juta ini sehingga berkembang dan hasilnya itu kemudian kita pakai untuk bantu orang, itu namanya wakaf. Nah, jadi antara satu dengan yang lain punya konsekuensi yang berbeda. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita melakukan akad nikah di ujrim, akad
akad nikah dengan janji kasih upah. Baik caranya dengan ji'alah, berarti kita nggak menentukan angka pastinya. Pokoknya kalau kamu sudah kerjakan dengan saya kasih hadiah. Kalau kamu bersihkan rumah saya kasih hadiah. Kalau kamu jaga anak saya nanti pulang dari luar kota, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa kita nggak tentukan. Itu namanya ji'alah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Al-Barazu ini menjelaskan kepada kita di alam yu'ayyina fil aqdi zamani awil amal. Yang dimaksud dengan ji'alah itu kita tidak tentukan barang hadiah itu apa, bentuknya bagaimana, jumlahnya berapa. Hadiah ghairul hazimatin aidan li ifaqil ulama. Maka nikahlah komersil dengan cara ji'alah itu juga tidak mengikat para pihak. Al-wakilnya boleh membatalkan akadnya kapan saja, begitu juga pihak wakil itu juga tidak terikat, dia boleh membatalkan akad nikahnya kapan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ala sabilil ijarah wa ikanat ala sabilil ijarah. Kalau kita minta satu orang mewakili kepentingan kita, dan kita sewa dia, kita gaji dia, sewa jasa maksudnya, ya gaji kita upah dia. Itu beda lagi, sudah ada tarif. Kamu jadi supir saya ya, kerja sama saya ya 6 bulan, gajinya 1 bulan itu 3 juta rupiah misalnya, ada, udah tentu begitu. Kerjanya tiap hari bersama-sama saya sampai jam 9 malam, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, kamu gak boleh kemana-mana. Itu kita sudah nikah orang, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita wajib kasih keringat orang. Berlaku itu hadis Nabi, Qtul ajira ajrahu qabla ayyaji fa'irtahu. Kalau kita sudah sewa orang, sudah gaji orang, sudah minta bantu orang untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan akad nikah, dan kita kasih upah, kata Rasulullah, kasih upahnya sebelum dia kering keringatnya. Jangan pula tiap hari. Nah, itu tergantung kesepakatan ya, apakah per hari atau per minggu gajinya atau per bulan. Yang penting bagaimana kesepakatan, dan semua kita terikat dengan kesepakatan yang kita buat. Nabi yang bilang dalam hadis, al-muslimuna ala syurutihim, setiap muslim terikat dengan kesepakatan yang mereka buat antara sesama mereka, illa syaratan, asal tidak satu syarat yang menghalalkan yang halal dan juga sebaliknya menghalalkan yang halal, itu batal dengan sendirinya dalam adat syariat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dalam pengajian yang dimuliakan. Baik, jika akad nikahnya dengan cara ijabah, mengupah orang dengan sewa jasa, maka cara membatalkan akadnya beda. Itu menjadi akad lazimah, terikat para pihak. Nggak boleh sepihak membatalkan akadnya, nggak boleh. Itu ada kompensasi. Para pihak mewakil dengan mewakil saling terikat dengan akad nikah. Itu bukan lagi akad natal atau lebih apa itu Pak, sudah profesional itu ya. Nggak boleh. Belum kan bantu orang kan, belum aja utama kerja, nggak boleh lagi itu kan. Kalau nggak bayar boleh ngomong itu. Tapi kalau sudah diupah ada gaji bulanan, nggak boleh lagi. Maka disebut di sini di dalam kitab Islam wa Hidatuhu, Syekh Al-Barazu ini menjelaskan kepada kita bahwa tadi al-wikalatu bi ujri bi amri ijarati bi umuri kasirati wa minha, dan akad nikalah komersil dengan cara ijarah ataupun sewa upah itu berakhir akadnya dengan beberapa hal berikut. Di antaranya yang pertama, azdul muwakkilu wakilahu, ketika si pemberi mandat
memberikan kesepakatan kerja dengan wakil yang dia beri mandat, tapi tidak boleh sebaliknya. Orang yang kerja itu Pak, tidak punya hak dia membatalkan. Kenapa? Bukan dia yang upah. Nah, maka kalau ada orang yang diupah baru jalan 2 bulan, padahal kontraknya 1 tahun, itu dalam syariat orang yang kerja ini tidak benar. Dia keluar di tengah jalan, kecuali ada kesepakatan lain antara al-wakil dengan al-wakil. Kalau saya masa percobaan 2 bulan, kalau setelah masa percobaan selesai saya nggak melanjut, maka kesepakatan kita berakhir dengan saya. Nah, itu beda apa ya? Kalau memang ada klausul kesepakatan seperti itu. Tapi kalau nggak ada klausul kesepakatan seperti itu, tiba-tiba orang yang kita gaji, orang yang kita upah keluar dari kerjanya, itu bukan prestasi, bukan dosa dia. Melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dan Allah sudah ngomong dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Orang-orang yang beriman, tetapi janji-janji ataupun akad-akad yang sudah kalian lakukan. Tapi banyak sekali Pak di tengah masyarakat kita itu sewa tempat, misalnya minta tukang kerjain rumah kita, Pak, minta bayaran. Maka kalau kata orang cek, ingin sakit kepala, udah rumah. Kalau mau pusing kepala, buat rumah. Maka saya nggak mau pusing-pusing, rumah nggak buat, beli. Itu nggak pusing. Kalau mau pusing, buat rumah. Waduh, menghadapi kita itu pusingnya setengah mati. Minta duit dibuka dia, Pak, saya minta duit dibuka, insya Allah besok sudah kerja, mau kerja, kasih kita duit berapa? 5 juta rupiah, kita kasih bahan bangunan, kita stok dan kita beli semua kerja aja. Baru 2 hari kerja, udah minta lagi, Pak, ini anak di kampung sakit, sekaligus saya izin sebentar, minta lagi 5 juta. Terus nggak balik-balik lagi. Sering kan kejadian sering. Oh, kalau mampu tahu orang PU, orang PU lebih pengalaman masalah-masalah ini menghadapi utang. Aduh, sakit kepala kita balik ya. Nah, saya punya pengalaman teman saya sendiri Pak, buat rumah. Nah, jadi dia borongan, kerjanya borongan. Nah, bukan meter, bukan itu meter, borongan. Ini rumah tipe 70 berapa nih? Taruhlah harganya 200 juta. Oke, bayar tahap pertama 50 juta DP. Nanti baru bayar kalau setelah 2 minggu atau 3 minggu kerja, baru bayar tahap kedua. Udah kerja. Tiba-tiba tukangnya ngomong sama teman saya, Pak, minta duit lah, ini mandor saya udah kasih duit buat kami, ini kami pun beli kopi pun nggak ada duit, kasih berapa? Nah, kasih aja 3 juta Pak untuk minggu ini, kasih 3 juta. Nah, minggu depan minta lagi. Setelah kerja 3 minggu bilang tukangnya. Nah, terus mandornya jadi tukang yang baru. Sudah masuk tahap yang kedua, minta bayar tahap yang kedua. Kata teman saya, kan sudah saya bayar kemarin. Bapak bayarnya sama siapa? Sama tukang. Pak, bayarnya sama saya, kata mandornya. Nah, tukang itu kan ada tuki di dalam tuki. Orang tuki yang pegang itu hancur itu masalah. Hancur itu. Jadi harus jelas siapa yang pegang kendali. Jadi dari 1 mulut minta duit itu nggak boleh dari 2 mulut. Wah, bahaya betul. Tapi jadi yang seperti itu. Kenapa? Karena nggak jelas siapa yang berakad. Ketakak kita nggak sama tukang. Seharusnya teman saya itu nggak boleh bayar, walaupun dia memelas sekalipun. Maaf, ini komersil, ya kan? Nah, tadi karena awal malah diri bapak beda kalau kita kotor beda. Ya, kalau
kerja. Oh besok kita nggak ada waktu, kita tinggalin, kita nggak terikat. Nah, tapi kalau ada ikatan komersil itu harus profesional, nggak ada kata tega-tegaan di situ. Ya, kamu minta sama bos kamu, saya sudah kasih sama mandor kamu 50 juta, minta sama dia, kan itu harus. Nah, maka di dalam ini kita diajari kapan kita harus tega, tapi kapan kita harus punya rasa kasih sayang. Kalau angkatnya non komersil, Bapak Ibu jangan berhitungan kali. Non komersil itu kan nata awal halal diri wa taqwa. Tapi kalau angkatnya komersil wajib berhitungan. Ya, karena di situ kita ingin rumah kita dibangun sempurna dan juga mandor yang kerja rumah kita cari kabar kan dia bangun rumah kita mana ada dia gotong royong di situ dia kan cari kabar juga cari keuntungan. Jadi harus jelas angkatnya. Maka Syekh Muhammad Zuhaili mengatakan apa? Salah satu yang menyebabkan akad nikah ini berhenti di tengah jalan asnal wakilan. Kalau si pemberi mandat memutuskan kontrak sepihak dengan orang yang dia percayai, dengan orang yang dia mandatkan, nah itu boleh putuskan di tengah jalan kapanpun dia putuskan, tapi tidak sebaliknya. Orang yang bekerja tidak punya hak memutus kontrak sepihak di tengah jalan kecuali jika memang itu sudah diatur dan di awal sebelum kontrak ditandatangani. Watantahi al-wikalatu bil-ittifaqi. Para ulama sepakat berakhirnya akad nikah bi azlil wakilan ketika seorang pemberi mandat menghentikan mandatnya itu kepada wakilnya. Di anna wikalata kama arafna akdun lazimin, karena akad nikah sebagaimana kita ketahui akad nikah diuji, akad nikah yang ada upahnya yang komersil itu mengikat para pihak, tetapi al-wakil boleh menghentikannya di tengah jalan kalau dia melihat wakilnya itu tidak lagi sesuai dengan apa yang dia harapkan. Maka Nabi Qadi'atihi qabilan lil fasahi bin asli, maka pada saat itu akad nikah ini boleh difasah, boleh dihentikan sepihak di tengah jalan bin asli dengan pernyataan menghentikan kerjasama dari pihak pemberi mandat kepada wakilnya. Tetapi Bapak Ibu, sebagian ulama, terutama ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, mensyaratkan beberapa syarat. Walakin yashtaritu isi atin azli dan anabiyati syartani, disyaratkan dua hal supaya pengurusan kontrak sepihak itu benar menurut aturan syariat. Nah, jadi ada dua syarat kalau kita memang mau memutus kontrak. Ini terutama bapak-bapak yang punya anak buah, bapak ibu pengusaha, ada anak buah, ada orang yang kita gaji, benar baik-baik kita lihat anak buah kita ini kerjanya kok tidak sesuai lagi dengan yang kita harapkan. Akhirnya bapak ibu harus memilih pilihan terakhir, memutus kontrak dia. Nah, tapi sebelum memutus kontrak, tolong diperhatikan dua syarat yang dijelaskan oleh Bapak Zuhaili atau Syekh Bapak Zuhaili ini. Yang pertama, ahaduhuma ayyuhan lima wakilah bil asli, diberitahu orang yang kita kerjakan itu kalau dia sudah kita putus kontrak harus ada pemberitahuan resmi. Tidak boleh by mulut, tidak boleh dengan lisan. Karena lisan itu dalam dunia profesional selama-lamanya tidak bisa kita pegang. Dalam dunia muamalah Bapak Ibu, lisan itu tidak pernah bisa jadi pegangan. Kemarin 2 malam Senin malam Selasa, saya baru menyelesaikan sengketa tanah orang lower, sengketa tanah. Sebelum selesaikan sengketa tanah, kebetulan ada pengaduan pada masyarakat lower yang bilang bahwa orang tua mereka dulu ada utang.
datang ke kami ke Kecil ya, karena saya datang situ diminta sama Kecil. Global itu nama kampungnya Sukaramai ya. Global ditanya ini punya nama kampungnya itu Sukaramai, bukan Global. Nah, diminta sama Kecil, jadi bilang sama polisi tanya sama saya, oh kan ini ada orang yang ngaku bahwa almarhumah ada utang piutang 12 juta rupiah. Saya tanya balik, ada buktinya nggak? Tidak ada. Bukti tertulis tidak ada. Saksi tidak ada. Nampak wajib tolak. Nah, Bapak Ibu harus tolak. Kenapa? Dalam muamalah kalau nggak ada bukti tertulis, ada perintah tolak. Bisa walaupun orang yang ngomongnya itu orang alim, orang soleh, ada perkataan itu. Dan itu perintah Allah dalam Al-Quran ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nadaytum bidainin ila ajalin musamman faqtubu, tulis piutang. Maka bentuk muamalah apapun Bapak Ibu harus ada dokumen yang tertulis. Itu yang jadi pegangan, bukan yang kita ucapkan itu pendapat. Nggak ada pegangan Bapak Ibu, harus ada dokumen tertulis. Maka sebab itu Syekh Baswery dalam memutuskan kontrak kerja dengan orang yang kita kasih kerja, orang yang kita kasih upah, disyaratkan yang pertama ayu animal wakil bil asli. Ada pemberitahuan kepada orang yang kita pekerjakan itu, ada pemutusan kontrak, dan pemberitahuan itu tidak boleh dengan lisan, harus dengan formal lisan, karena itulah yang punya konsekuensi hukum dari secara duniawi maupun secara ilmu agama ya. Di anal nazla fasal abdi, pemutusan kontrak itu bahasa agamanya fasbun lil abdi, pemasakan akad antara kedua belah pihak sehingga tidak lagi terikat apapun, tidak ada lagi beban hak dan tanggung jawab antara kedua belah pihak kalau sudah dijatuhkan fasa akadnya ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lakukan syarat yang kedua, kita cukupkan dulu ya, karena sudah masuk waktu isya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang baru kita akan masuk syarat yang kedua yang harus dilakukan oleh si pemberi kerja kepada orang yang bekerja kepada dia sebelum terjadi pemutusan masa kerja ya. Sebelum itu ada dua prosedur. Tadi yang pertama sudah kita sampaikan, ada pemberitahuan secara tertulis sehingga tidak simsalabim, tidak kaget orang tiba-tiba udah diputusin kontrak. Enggak, ada surat pemberitahuan terlebih dahulu. Itu etikanya dalam Islam seperti itu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang